edukatif dan informasi bagi kamu yang ingin tahu lebih dalam. Halo, jadi perkenalkan saya Alivia Salsabil Dan saya Nabila Ular. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang yang lagi hangat-hangatnya nih, gosip ataupun yang lagi hangat-hangatnya, entah itu di kampus ataupun sekitarnya nih. Nah, Tapi kita sekarang bukan lagi bahas tentang gosip, Pi. jadi tentang apa? Jadi kita sekarang lagi bahas tentang ada seputar di kampus, yaitu perpustakaan. Sekarang kan lagi ada di zamannya era digital ya, Benar. Fi. Terus itu sekarang Gen Z sudah mengikuti perubahan zaman dan juga tren-tren sekarang. Jadi melejitnya ya, Ya. dari zaman dulu ke zaman sekarang itu digital itu sangat dibutuhkan dan dipakai terus. Nah, sekarang kita kan tadi pengen bahas tentang perpustakaan ya, Ya, benar. dan identik dengan Gen Z karena sekarang ini kuasai oleh Gen Z. Kita sudah mendatangkan Gen Z dan kita tuh pengen ngobrol-ngobrol. Benarkah kalau misalkan Gen Z itu minimnya literasi ataupun minat dalam perpustakaan. Oke, dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Radhi Muhammad Andre Alihanan dengan Prodi Teknik Industri semester berapa Kak? semester 5, tapi jangan dipanggil Kak, panggil nama aja, Andre aja. Oke. Apa ya, Oh, enjoy aja kita. enjoy. Iya. Siap, boleh. Jadi dengan Andre, kalau misalkan dengar kata perpustakaan, apa sih hal pertama yang langsung kepikiran? Pastinya kalau tentang perpustakaan tuh enggak orang pikirin itu pasti tentang membaca buku. Membaca buku Betul. pastinya. Mencari referensi. Ya, Benar. Iya, tempatnya ada pasti kan perpustakaan. Benar. Nah, kan sekarang ini kan udah di zamannya digital banget ya, kayak apa-apa pakai HP. Kira-kira perpustakaan itu masih relevan gak sih untuk Gen Z sekarang ini mencari referensi ataupun Riset-riset lainnya. Iya. Pastinya masih, karena nggak semata itu tentang AI kita mencari apapun. Benar, Pasti benar. juga masih membutuhkan namanya buku Tuh. untuk mencari referensi ataupun mencari hal-hal baru yang belum kita ketahui gitu kan. Jadi buku itu untuk sekarang ini harusnya masih kita tetap baca. Masih penting Iya, lah masih ya. sangat penting. Karena IA itu masih banyak salahnya juga, Benar. nggak selalu benar IA Betul. itu. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih ya. Walaupun sekarang ini udah canggih banget, tapi emang buku itu nggak bisa kita luput dari Iya. kebutuhan kita. Kita nggak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di perpustakaan. Betul. Nah, dan menurut Andre nih, apa sih peran perpustakaan dalam proses belajar mahasiswa? Untuk peran perpustakaan mahasiswa itu pastinya sangat dibutuhkan ya untuk mahasiswa semua di sini. Karena kita pasti membutuhkan banyak ya di perpustakaan untuk mencari referensi, Nah, mencari Informasi, banyak kan ataupun, tugas-tugas yang mencari jawaban. iya betul. Karena kan pasti dosen ada nih yang nyuruh untuk meriset dari buku perpus. Buku, ya. Ya. Kayak contoh tugas makalah, Oh, iya, benar. pasti juga kan kayak yang udah semester di atas tuh butuh referensi kan untuk mencari Benar. jurnal-jurnal ataupun buku-buku. Nah, mungkin perpustakaan tuh masih sangat penting ya buat mahasiswa di sini. Karena biasanya dosen juga nggak mau mahasiswanya tuh cari apa-apa lewat IE Iya. ataupun langsung searching. Betul. Dan pasti dosen-dosen mau mahasiswanya langsung membaca dari buku. Iya, betul. Nah, kalau untuk Andre sendiri itu setuju nggak sih kalau misalkan perpustakaan itu sebagai tempat capeknya kita? Kita kalau capek kita ke perpustakaan. Setuju sih, karena kan mungkin perpustakaan itu tuh dengan suasana yang hening gitu kan. Apalagi kayak mahasiswa kita ini udah semester atas, Ya. kayak lagi pusing-pusingnya mencari Tempat yang Tempat lebih tenang, tenang gitu kan. nggak berisik, Iya. kayak di perpustakaan itu ya. mungkin Andre? perpus itu lah tempat yang cocok banget ya buat nenangin diri ketika kita capek. Karena mau di mana pun pasti ada aja berisiknya. Iya, betul. Dan menurut Andre sendiri, apa sih yang bikin mahasiswa jadi betah di perpustakaan? Kalau menurut saya sih pastinya gara-gara suasana yang nyaman yang pertama dia kan. Terus tuh kayak mungkin mahasiswa yang datang ke perpus itu untuk mencari ketenangan gitu kan. Jadi makanya mereka nyamannya di perpus itu. Iya. Dan kalau misalkan ada mahasiswa, kan biasanya pasti ada ya mahasiswa yang memilih untuk kayak males ke perpus gitu. Jadi menurut Anda sendiri, apa yang bikin mahasiswa itu jarang untuk datang ke perpus? Mungkin
untuk mahasiswa jalan ke perpus itu kayak mungkin terlalu kaku ya di perpus ya. Jadi kan ada sih mahasiswa yang cepat bosen dan cepat. Benar. Jadi jarang lah untuk mahasiswa itu untuk datang ke perpus. Karena ngerasa perpus itu membosankan. Iya. Karena balik lagi mereka itu lebih milih buat di gadget ya. Iya. Jadi apa-apa nyarinya di handphone. Jadi lebih baik mending scroll aja di rumah gitu, cari Betul. informasi di rumah Betul. dibanding di perpus. Iya. Kalau mendengar tadi kisah Andre, cerita Andre tadi, itu kan berarti kan Andre salah satu mahasiswa yang sering ke perpustakaan nih. Nah, mungkin ada mahasiswa yang belum pernah ke perpustakaan. Sebenarnya di sana itu ada penjaga kan untuk kita Pastinya mengarahkan, ada. pasti ya. Itu membantu nggak adanya penjaga tersebut? Membantu banget ya, kadang-kadang kan mahasiswa tuh kayak kebingungan nih mau cari buku apa. Terus tuh kita dikasih tahu lah sama penjaga di sana Penjaganya. ya, untuk kalau buku yang kita cari tuh ada di rak di sini gitu. Sekitar sini gitu. Iya betul. Berarti pelayanannya bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Nah, dari obrolan Via tadi, berarti Andre ini termasuk mahasiswa yang sering datang ke perpustakaan. Jadi ada nggak sih Andre saran untuk teman-teman agar mereka lebih minat dengan perpustakaan dan juga sering datang ke perpustakaan? Untuk saran teman-teman mahasiswa di sini sih, kita harus sering-sering datang ke perpus ya, untuk menambah wawasan kita dan sering-sering membaca agar literasi kita tuh lebih meluas lah. Jadi kita jangan terpaku oleh AI karena AI itu belum tentu benar. Jadi kita harus lebih membaca buku. Nah, dari obrolan yang tadi kita udah bahas ya, sekarang kita tahu bahwa Gen Z ini emang sedikit minatnya ke perpustakaan karena mereka itu lebih memilih untuk searching di HP menggunakan AI, di Google ataupun GPT ya yang lebih sering gitu ya. Dengan scan ataupun link gitu, jadi mereka bisa langsung akses buku tersebut. Jadi mahasiswa lebih milih untuk rebahan sambil searching dibanding untuk langsung datang ke perpustakaannya langsung. Betul. Nah, sebelum kita tutup obrolan tentang perpustakaan ini, Andre bisa nggak kasih kata-kata yang bisa mendeskripsikan apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah jantungnya kampus. Bener banget. Tanpa adanya perpustakaan, kampus tidak memiliki ruang ilmu bagi mahasiswa. Dan Andre, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Iya, sama-sama. ngobrol-ngobrol bersama kami. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya, bisa ngebahas tentang yang gosip mungkin nggak tentang Atau kampus. isu-isu yang ada di kampus. Untuk kalian jangan lupa like Komen. Dan subscribe. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.